Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Aditya Pratama dengan kode asisten FAP. Di sini saya akan memberikan pembahasan mengenai modul 6 yaitu array. Nah, harapan kami dengan teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat memahami maksud penggunaan array. Yang kedua itu memahami maksud dari string sebagai array of char. Yang ketiga dapat membuat program dengan menggunakan array 1 atau 2 dimensi. Nah, apa itu array? Array adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori secara berurutan serta memiliki tipe data yang sama. Nah, pada modul ini array dibagi menjadi dua, yaitu array 1 dimensi sama array 2 dimensi. Nah, ini merupakan salah satu contoh program tanpa array dan dengan menggunakan array, di mana codingan yang tanpa array akan membutuhkan variabel yang lebih dari satu, seperti yang kita lihat pada program ini. Nah, misal kita ingin menginputkan nilai mahasiswa, maka kita akan membutuhkan beberapa variabel tergantung banyak yang kita ingin inputkan gitu. Berarti ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, beda halnya dengan menggunakan array. Ketika kita ingin menginputkan nilai mahasiswa, maka kita hanya membutuhkan satu variabel nilai dengan memasukkan ukuran atau banyak data yang ingin kita inputkan. Misalnya, nilai yang ingin kita input itu ada 100 mahasiswa nih. Kita akan memasukkan batasnya itu sampai 100. Jadi, deklarasi array satu dimensinya itu seperti integer, nilai, buka kurung siku, 100, tutup kurung siku, 100, jangan lupa titik koma. Nah, array dapat diilustrasikan sebagai loker, di mana pada loker tersebut diberikan penomoran. Nah, misal penomoran loker itu dimulainya biasanya dari 1, nah sedikit berbeda dengan penomoran pada array yang dimulai dari 0. Di mana penomoran dalam array ini disebutnya bukan nomor, melainkan indeks. Jadi, misalnya loker memiliki ruang sebanyak 5, indeks loker dimulai itu dari 0, 1, 2, 3, dan 4, seperti itu. Nah, pengaplikasian array satu dimensi dengan menggunakan deklarasi. Nah, misal diberikan sebuah loker array sebanyak 5 data dengan nilai 9, 13, 14, 7, 8. Nah, indeks pada loker array dimulai dari 0, di mana indeks ke 0 memiliki elemen yaitu 9. Jadi, isi dari tiap-tiap loker kita sebutnya itu elemen array. Seperti pada penjelasan di atas, maka indeks ke 1 berarti nilai elemen array-nya itu 13. Nah, setelah itu, untuk deklarasi array satu dimensi ini, yaitu tipe data, nama variabel, buka kurung siku dengan ukuran array-nya, tutup kurung siku, jangan lupa titik komanya. Contohnya itu integer A, buka kurung siku, 100, tutup kurung siku, jangan lupa titik koma. Nah, untuk penjelasan lanjutannya akan disampaikan teman saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Angelina Adrian dengan kode asisten NAY. Saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan mengenai modul array ini. Nah, teman-teman, ada sedikit tambahan sintaks pada modul ini, yaitu sintaks strlen dan flusteadin. Nah, strlen itu apa sih? Strlen itu kepanjangan dari string length atau panjang string. Nah, kalau pada materi-materi sebelumnya kan kalian udah belajar nih mengenai strcmp atau string compare. Nah, sintaks yang mau dibahas kali ini yaitu strlen yang fungsinya adalah untuk mengetahui panjang dari suatu string atau banyak karakter yang digunakan. Nah, dengan menggunakan sintaks ini ya kita tuh dapat tahu berapa banyak karakter yang ada di string tersebut atau panjang string itu ada seberapa panjang. Nah, untuk menggunakan sintaks ini juga kalian membutuhkan library yaitu library string.h. Nah, untuk sintaks selanjutnya yaitu sintaks flusteadin. Nah, kalau kita tuh tidak menggunakan sintaks ini, maka fungsi gets yang di bawahnya itu tidak akan masukkan nilai yang mau kita masukkan. Jadi nanti tidak akan terproses di dalam programnya. Jadi, fungsi dari flus ini yaitu untuk mengosongkan buffer input sehingga kita bisa menginputkan nilai baru yang mau kita masukkan. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari sintaks tambahan yang ada di modul array, kita akan mempelajari array multidimensi. Pada dasarnya, konsep array multidimensi itu sama saja dengan array satu dimensi. Namun perbedaannya itu adalah adanya lebih dari satu batas indeks, dan yang kita pelajari itu biasanya mulai dari array yang lebih mudah yaitu 2 dimensi. Nah, cara deklarasi array
itu adalah tipe data, underscore nama, variabel, lalu kurung siku untuk ukuran array 1, baru dilanjutkan dengan kurung siku untuk ukuran array yang kedua. Nah, karena ini dimensinya ada 2, jadi kita buat ukuran arraynya juga ada 2. Oke, nah untuk contohnya sendiri itu contohnya ya, integer A, terus ukuran array satunya itu ada 100, lalu ukuran array yang kedua itu ada 100 juga. Jadi integer A ukuran yang pertama 100 dan ukuran yang kedua 100. Oke, jadi deklarasinya kan kayak gitu ya. Nah, terus bentuknya tuh kayak gimana? Jadi kalau bentuknya itu kayak tabel, dimana ukurannya itu kan tadi array yang pertama 100 dan array yang kedua itu 100. Nah, nanti ukurannya itu 100 dikali 100. Jadi tabel ukuran 100 dikali 100. Nah, biasanya untuk array multidimensi ini digunakan dalam penerapan program matriks. Oke, tadi kan aku udah jelasin bentuknya itu penggambarannya dalam tabel dan pendeklarasiannya juga. Nah, sekarang di sini ada contoh tabel dari penerapan array multidimensi. Nah, ini juga ada menggambarkan bahwa range-nya itu untuk baris 1 itu M dan untuk kolom 1 itu N. Baik, selanjutnya kita akan belajar yang terakhir, yaitu adalah array of string. Apa itu array of string? Nah, array of string adalah gabungan dari karakter-karakter. Jadi yang harus kita perhatiin di sini sebenarnya kita akan belajar tentang strip 0 penulisannya atau yang disebut dengan karakter 0. Nah, fungsi dari karakter 0 ini ada banyak ya, yakni sebenarnya karakter 0 ini merupakan adopsi desain dari bahasa program sebelum program bahasa C. Nah, yang kedua yakni mempermudah perhitungan panjang string. Misalnya dengan adanya karakter 0 ini udah menandakan kalau ini udah akhir dari stringnya dengan menggunakan strip 0 tadi penulisannya. Nah, misal kalian tuh mau nulisin kata Asep. Nah, di akhirnya itu kan ada huruf P. Itu diberi karakter 0 tadi. Nah, itu akan menandakan berhentinya string tadi. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk alokasi memori. Di sini tuh ada contohnya, jadi kalian bisa lihat aja. Nah, segitu dulu pembahasan untuk modul array ini. Untuk penjelasan mengenai codingannya yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Makasih. Oke, kita sekarang lanjutkan ke codingannya. Di sini sudah ada codingan yang tanpa array. Nah, di sini kita lihat variabelnya ada nilai 1, nilai 2, 3, 4 sampai 5. Berarti nilai di sini dia itu menunjukkan untuk nilai mahasiswa. Semisal nilai 1, dia itu untuk nilai mahasiswa ke 1, nilai 2 untuk yang kedua, dan seterusnya. Mungkin kalau cara kayak gini sebenarnya boleh-boleh aja, cuma banyak kekurangannya. Yang pertama, semisal kita itu datanya ada banyak, misalkan siswanya itu ada 1000 atau ratusan, kan gak mungkin kita ngetik satu-satu sampai berapa banyak mahasiswa itu. Nah, makanya ada yang mempermudah kita, itu dinamakan array. Nah, bentukannya kayak gini, integer, nilai. Nah, di dalam kurung siku ini dinamakan array. Indeksnya itu 100. Berarti mahasiswa yang bisa dimasukkan itu sebanyak 100. Misal kita mau ganti jumlah datanya deh, nggak 100 gitu, kita maunya 200, itu bisa, kita tinggal ganti aja, disesuaikan seberapa banyak yang kita mau. Nah, kita lihat di sini untuk codingannya n sama dengan 5.
N di sini itu menyatakan jumlah perulangannya. Karena jumlah perulangannya itu tentang nilai mahasiswa, berarti N di sini itu menunjukkan seberapa banyak jumlah mahasiswanya. Lalu kita lihat ini ada perulangan for, nilai mahasiswa ke berapa. Lalu di sini scanf, nilai ini ada indeks I. Kenapa dia indeks I? Karena perulangan kita di sini menggunakan I. Dan di dalam I ini berisi berapa banyak jumlah mahasiswa yang kita mau. Itu array-nya. Oke, misalkan kita coba aja jumlah mahasiswanya. Itu kan 5 di sini. Misalkan nilai mahasiswa ke-1 itu 90. Nilai mahasiswa kedua 100, 80, 70, terus ini 40. Nah, ini habis ini selesai dia. Nah, karena di sini kita hanya menginputkan 5 saja n-nya. Oke, lanjut ke yang struct. Nah, struct di sini sedikit berbeda dengan array yang sebelumnya. Struct di sini kita lihat ini ada bacaan struct. Ini ada MHS, anggap aja mahasiswa gitu. Di sini ada char, nama, nim, nilai. Namanya itu dia berisi 20 indeksnya, nimnya 20, terus nilai. Nah, ada yang di sini. Apa ini? Gini. Kita ibaratkan aja ini sebagai kelas. Kelas yang biasa ada di sekolah-sekolah gitu. Kelas. Nah, di sini ini anggap aja ini kelas A. Kelas A itu memuat nama, nim, nilai dari masing-masing mahasiswanya. Misalkan kita mau nambah kelas, bisa tinggal kita tambahin aja. Misalkan ada yang namanya kelas B, atau nanti ada yang namanya kelas C, tergantung kebutuhan kita mau berapa. Tapi di sini kita pakai hanya kelas A. Lanjut ke programnya, main programnya. Nah, di sini ada integer I dan N untuk perulangan. Lalu di sini banyak mahasiswa, scanf, kita pengennya berapa. Di sini ada perulangan for, ini mahasiswa keberapa. Lalu di sini nama. Nah, kita lihat di sini ada fflast stdin. Fungsinya apa? Fungsinya itu dia untuk mengosongkan buffer input. Lalu di sini ada gets. Kita menggunakan gets karena dia string bentuknya, nama. Nah, bedanya lagi dengan array yang di sebelumnya. Kalau array yang di sebelumnya kita lihat di sini. Ini nilai terus indeksnya I. Tapi kalau di struct kita nulis I-nya itu bukan di, misalkan setelah nama ini, bukan kayak gini, nama terus I, tapi kita nulis I-nya itu setelah nama kelasnya, nama kelas A misalkan. Nah, I di sini itu menunjukkan seberapa banyak ulangan di sini yang berdasarkan si ini, banyaknya ini, banyak indeksnya. Oke, seterusnya juga sama, nim. Ini I-nya juga setelah di kelasnya ini, bukan setelah nim-nya. Dan seterusnya. Misalkan kita running aja programnya. Banyak mahasiswanya, nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Mahasiswa pertama, misalkan Udin. Nim-nya. Mahasiswa kedua, Samsul gitu. Nah, hasilnya nanti kayak gini, sama aja. Oke, lanjut ke array 2 dimensi. Nah, di array 2 dimensi ini berbeda lagi dengan array yang sebelumnya. Kalau array sebelumnya itu nih, ada nilai terus 100, indeksnya cuma 1.
Tapi kalau di array 2 dimensi, kita lihat ini mat 1. Nah, ini ada 2 kali nih kurungnya. 1, 2. Bang, kenapa sih dia kurungnya 2 gitu? Oke, pertama kita tahu kalau matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, sama nih. Dalam konteks ini, ada 2 array ini, itu menyatakan yang pertama ini sebagai baris, dan yang kedua ini sebagai kolom. Nah, berarti kan matriks 1 barisnya ada sebanyak ini indeksnya, kolomnya segini. Matriks 2 sama, dan matriks 3 juga sama. Kita ingin menjumlahkan antara matriks 1 dengan matriks 2, maka didapatkan matriks 3. Oke, kita lihat lanjut lagi. Di sini ada jumlah baris. Jumlah baris di sini itu dideklarasikan atau didefinisikan dengan variabel m. Lalu di sini ada jumlah kolom. Jumlah kolom di sini didefinisikan dengan variabel n. Nah, kita lihat di sini m dan n. Nah, kita lihat di sini, Bang, kok ini ada 2 perulangan sih? Oke, karena ini matriks, perulangan yang pertama di sini itu ditujukan untuk baris, dan yang perulangan di sini itu untuk kolom. Jadi, semisal kita maunya itu matriksnya, kita mau matriksnya itu 2 kali 2. Semisalkan kita mau matriks 2 kali 2, berarti kan nanti si I itu kan sebagai baris, berarti I nya itu nanti ada 2, dan C nya itu ada 2, karena 2 kali 2. Nah, nanti tinggal perulangannya aja dari sini hingga ketemu 2, maka lanjut lagi dari awal. Kita lihat isi baris keberapa, kolom keberapa. Nah, kita inputin nih. Semisal isi baris 1 dan kolom 1, kita tinggal masukin aja berapa nilainya. Nanti lanjut isi baris pertama, kolom kedua. Nanti balik lagi ke atas, isi baris 2, kolom 1. Mungkin sambil jalankan programnya aja biar lebih paham. Nih. Di sini saya udah ada catatan. Nah, di sini ada 2 matriks yang saya buat. Ini misalkan matriks yang pertama 2 1 1 1 1 2. Terus ini matriks keduanya 1 3 1 1. Nah, ini hasil matriksnya. Anggap aja ini adalah matriks yang ketiga. Oke, kita mau ini matriksnya jumlahnya itu, jumlah baris dan kolomnya 2 kali 2. Berarti jumlah barisnya kita masukkan 2, jumlah kolomnya 2. Matriks pertama, isi baris pertama, kolom pertama. Nah, baris pertama, kolom pertama ini 2. Isi baris pertama, kolom kedua. Nah, ini kita masukkan 1. Baris kedua, kolom 1 itu 1. Baris kedua, kolom 2 itu 2. Lalu lanjut ke matriks yang 2. Nih, matriks kedua. Baris 1 kolom 1-nya itu misalkan 1. Baris 1 kolomnya, kolom 2 itu 3. Ini 1, ini 1. Maka nanti kita akan mendapatkan hasil 3 4 2 3. Kita coba. Nah, ketemukan hasilnya sama 3 4 2 3. Seperti itu cara kerja matriks array 2 dimensi. Dalam konteks ini dia sebagai matriks, dengan ini sebagai baris dan ini sebagai kolom. Nah, oke. Mungkin udah paham. Ini rumusnya. Matriks 3 itu matriks 1 tambah matriks 2. Dan ini hasilnya, outputnya. Matriks 3.
Nah, ada lagi nih yang namanya array of string. Array of string di sini bentuknya mirip sama array 2 dimensi. Kita lihat nih. Char nama 20 20. Ada 2 nih arraynya. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia bentuknya sama nih. Nah, array of string di sini kita bisa sebut juga dia sebagai array 2 dimensi. Dia termasuk array 2 dimensi. Kenapa ada yang namanya array of string? Kita lihat di sini. Kita harus tahu ada yang namanya char, ada yang namanya string. Char itu adalah karakter. Ya, misalnya kayak A, B, terus C, terus misalkan ada lagi D, dan seterusnya. Kalau string itu gabungan dari beberapa char. Misalkan kayak nama, kayak Udin, Samsul, Ipin gitu. Ini kan gabungan dari beberapa char. Ada U, ada D, ada I, ada N. Nah, itu bedanya antara string dengan char. Di sini kita kan ingin memasukkan sebuah nama, makanya kita menggunakan array of string. Nah, kita lihat ini ada 2 dimensi ini. Dan nih, kalau kita mau masukkan string, kita menggunakan gets. Gets nama I. Di sini saya udah nyoba kalau semisalkan ini indeksnya cuma ada, arraynya itu cuma ada 1. Nih, kayak gini. Ini contoh ya. Ini cuma ada 1. Lalu di sini menggunakan scanf. Nah, kita coba. Misalkan jumlah namanya orangnya itu ada 2, misalkan Udin sama Samsul. Nah, kalau char, kita tahu kalau char itu dia cuma kayak karakter, misalkan U, A, B, C. Nah, hasilnya itu jadi gini. U, S. Dia cuma nge-output depannya aja. Karena dia cuma karakter, enggak semuanya yang di-output. Berbeda kalau kita array of string. Misalkan 2. Nama pertamanya itu Udin, 2-nya Samsul. Nah, karena string itu merupakan gabungan dari beberapa karakter, jadi dia ke output semuanya. Nah, mungkin perbedaannya seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.